Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel yang akan saya praktikkan adalah Excel 2010. Untuk kalian yang menggunakan versi lain, tidak mengapa. Pada dasarnya, semuanya sama. Nah, selanjutnya, cara menggunakan Microsoft Excel yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita munculkan start screen-nya atau tombol start di bawah. Kemudian kita ketikkan Excel. Maka akan muncul ikon Microsoft Excel seperti yang ada di atas ini, kemudian tinggal kita klik. Selanjutnya cara yang kedua adalah kita klik start lagi, kemudian klik all program, kemudian klik Microsoft Office, cari Microsoft Excel. Excel ini berada di dalam Microsoft Office. Artinya, dia termasuk salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk keperluan perkantoran. Selain Excel, ada Access, ada OneNote, Outlook, ada Word, dan sebagainya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Microsoft Excel. Cara yang ketiga adalah kita menggunakan ikon Excel. Kita cari ikon Excel-nya, kemudian kita double klik. Nah, ini adalah tampilan awal yang muncul pada saat kita membuka Microsoft Excel. Apabila sudah seperti ini, maka lembar kerja Excel siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan mengenal lembar kerja Excel. Di lembar kerja Excel ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah title bar. Title bar, kalau di sini defaultnya ada tulisan book 1. Artinya berarti file ini belum saya kasih nama. Berarti namanya book 1. Kalau nanti saya simpan file ini sesuai dengan nama yang kita buat, maka di sini akan berubah. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah Quick Access Toolbar. Yang dimaksud dengan Quick Access Toolbar, di sini ada file, ada home, ada insert, ada page layout, formula, sampai dengan view. Jadi Quick Access Toolbar ini berisi kumpulan perintah. Nah, sekumpulan perintah yang sudah dikelompok-kelompokkan lagi, ini dinamakan dengan ribbon. Misalnya saya klik Quick Access Toolbar yang home, maka di sini ada ribbon font, ada ribbon alignment, number, dan seterusnya. Kemudian ada formula bar. Nah, ini adalah formula bar. Formula bar ini biasanya digunakan untuk memasukkan rumus atau tulisan. Misalnya kita mengetikkan di sini angka 1. Nah, maka dia muncul di sini. Atau bila kita tidak ingin mengetikkan di sini, ini saya hapus. Maka saya ketikkan di sini angka 1. Nah, maka di sini akan muncul nilai 1-nya. Selanjutnya yang harus kita kenal adalah worksheet area. Jadi kotak-kotak putih ini semuanya ini dinamakan dengan worksheet area. Nah, di sini ada tulisan
sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ibaratnya kalau ini adalah sebuah buku, sheet ini disebut dengan lembaran. Lembar 1, lembar 2, lembar 3. Nah, ini disebut dengan workbook. Artinya diibaratkan adalah sebuah buku. Kemudian sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan bisa ditambahkan sheet lainnya, ini dinamakan dengan lembaran buku. Untuk selanjutnya yang harus kita ketahui lagi adalah kolom-kolom dan baris yang ada di Excel. Karena kalian harus paham mana yang dinamakan baris dan juga mana yang dinamakan Excel. Karena ini adalah dasar dari sebelum kita menggunakan Excel. Nah, untuk tulisan A, B, C, D, dan seterusnya ini dinamakan dengan kolom. Ingat, dinamakan dengan kolom. Selanjutnya yang 1, 2, 3, dan seterusnya ini dinamakan dengan baris. Nah, untuk versi Excel 2010, untuk jumlah kolom ini dari A, B, C, dan seterusnya ini berjumlah sekitar 16.384. Jadi kalau ini kita geser, ini masih banyak ya. Sampai 16.384 kolom. Kemudian untuk barisnya, ini untuk versi 2010 berjumlah 1.048.576. 1.048.576. Sedangkan untuk kolomnya tadi berapa? 16.384. Nah, selanjutnya yang harus diketahui adalah ketika kita menggunakan lembar kerja Excel, harus paham cara membedakan antara sel satu dan sel yang lainnya. Apa yang disebut dengan sel? Sel itu tulisannya seperti ini ya. Nah, sel adalah kumpulan dari baris dan kolom. Jadi ketika saya klik di sini, ini ada tulisan B2. Di name box-nya muncul tulisan B2. Maksudnya dia berada di kolom B yang nyala ini ya. Kemudian di baris kedua. Nah, ketika ini saya hapus biar tidak bingung. Kemudian ketika saya klik di sini, nah ini muncul D2. Artinya dia berada di kolom D baris kedua. Kalau misalnya saya klik di sini, berarti dia berada di kolom I baris ke-11. Setelah mempelajari sel, maka selanjutnya kita belajar tentang ring. Kalau sel tadi sekumpulan dari baris dan kolom, maka yang dinamakan ring, tulisannya range. Ini adalah sekumpulan dari beberapa sel. Misalnya, ini saya blok dari sini sampai ke sini. Untuk membedakan, misalnya saya kasih warna kuning. Nah, ini yang saya blok ini dinamakan dengan ring. Jadi, ring itu kumpulan dari beberapa sel. Kalau saya mulai dari sini, ringnya, berarti cara menuliskan ring, titik 2, ini adalah B1,
Kenapa B1? Karena saya kliknya dimulai dari sel B1. Dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Sampai itu titik 2. Ke sini. G11. Ini. Jadi, ring yang berwarna kuning ini berada di B1 sampai dengan G11. Kemudian kita coba lagi ya, biar paham. Misalnya saya membuat ring dari sini sampai ke sini. Maka ini dinamakan dengan A1, titik 2, sampai berapa? Terakhir berarti C4. Nah, untuk Excel, untuk lembar kerja Excel, ketika kita menyimpan lembar kerja Excel ini, kita simpan. Nah, maka untuk extensionnya, untuk nama defaultnya, ini book 1, seperti di title bar yang atas ini ya. Nah, karena ini belum kita kasih nama, jadi otomatis namanya book 1. Kalau kita ganti nama misalnya LK1. Nah, untuk tipenya di sini Excel workbook. Jadi lembar kerja Excel. Kita simpan di drive E, kemudian kita save. Nah, ketika kita menyimpannya tadi di sini. Nah, LK1 ini extensionnya berupa XLS, atau kalau dengan versi di atasnya lagi berupa XLSX, atau XLSX. Maksudnya seperti apa? Kalau kita mempunyai gambar, itu kan belakangnya kan ada misalnya gambar gunung. Itu biasanya kan ada titik JPG. Nah, ini yang dinamakan dengan extension itu seperti ini. Ada juga titik BMP. Ada juga titik PNG. Seperti itu. Ini dinamakan dengan extension. Nah, sekian dari Ibu. Selamat dipahami dan selamat belajar. Terima kasih.